Sempat ada permintaan uang tebusan dari hacker yang mengaku meretas pusat data nasional sejak 20 Juni lalu. Namun kemarin pihak hacker menyampaikan permintaan maaf dan mengaku akan memberikan secara cuma-cuma alias gratis pembuka data yang dikunci imbas ransomware. Langsung saja kita bahas terkait ini bersama Alphonse Tanujaya, pengamat security Vaksinkom. Halo, selamat siang Mas Alphonse. Selamat siang. Baik, Mas Alphonse, ini hacker PDNS ini kan akhirnya meminta maaf dan juga akan memberikan kuncinya secara gratis. Padahal sebelumnya seperti kita ketahui bersama, mereka meminta tebusan dengan nilai fantastis, itu kalau dirupiahkan sekitar 131 miliar rupiah. Nah, di lain sisi mereka katakan bahwa hari ini, tetapi ada juga yang mengatakan itu adalah informasi yang sebenarnya patut dicurigai karena ada hitungan mundur 3.104 hari yang berarti 8,5 tahun lagi. Menurut Anda, respon Anda, apakah hacker ini patut dipercaya dengan kata-katanya itu? Kalau kita lihat pernyataan yang diberikan oleh si peretas ini, dia berikannya di situs resminya. Jadi di situs BrandCipher itu, dia pernyataan yang menyebar itu bahwa dia meminta maaf, tapi dia meminta maafnya kepada masyarakat Indonesia ya, bahwa menjadi terganggu layanannya karena tingkah lakunya dia, dan dia menyatakan ingin memberikan kunci itu hari Rabu, tapi hari Rabunya kan dia apakah karena keterbatasan bahasa, rasanya dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai translator, dia bilang this Wednesday hari Rabu. Kita sempat konfirmasi ke mereka bahwa hari Rabunya hari Rabu 3 Juli 2024 atau hari Rabu kapan nih, 8 tahun lagi atau kapan? Dan mereka sih konfirmasi balik bahwa itu hari Rabu besok, dia bilang, karena kemarin kita konfirmasinya. Jadi ya kita tunggu saja. Jadi dia sampai 24.00 kan, waktu sana lah, kira-kira di Eropa Timur. Nah kalau sampai waktu itu belum muncul ya artinya dia hanya ingin melakukan ini ya, janji-janji gombal ya, ingin mengerjai kita. Oke, Mas Alphonse, kalau memang benar-benar terbukti bahwa mereka akan memberikan hal ini secara gratis begitu, sementara sebelumnya mereka meminta kalau dirupiahkan 131 miliar rupiah, apa yang harus kita persiapkan, pemerintah siapkan? Apakah ini benar-benar harus kita terima saja atau justru kita patut curiga dengan pemberian secara cuma-cuma ini? Oke, kalau pemberiannya secara cuma-cuma itu bentuknya dalam bentuk private key. Private key itu cuma string aja ya, A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3 bintang pagar dalam bentuk panjang, itu private key-nya, itu kombinasinya. Itu menurut aku relatif aman, karena itu adalah kunci untuk membuka gembok yang dia punya. Itu cuma dia yang punya pasangan kunci itu, karena waktu pertama kali buat, dia yang buat. Jadi dia punya pasangan untuk membukanya. Nah, kalau itu aman. Tetapi kalau dia berikan dalam bentuk software, nah kita perlu hati-hati. Jadi yang ada kemungkinan software itu melakukan sesuatu, jadi ya perlu diamati. Tapi intinya kalau kita dapat kuncinya relatif aman, nanti software untuk membuka enkripsi itu kita tinggal minta orang yang biasa mengurusi kriptografi, lalu mereka tinggal bikin aplikasi tinggal ngambil kuncinya, lalu ini file yang udah dienkripsi, lalu masukkan kuncinya, jadi balik data bisa dibaca. Lalu kalau mengenai apakah data ini masuk ke tangan penipu atau tidak, memang banyak pandangan. Kalau menurut pandangan kami sih kemungkinan kecil ada di tangan penipu. Logikanya begini, yang pertama, kalau ada di tangan mereka, kalau tuntutan tidak dipenuhi, mereka pasti udah keluarin datanya. Ini udah lebih dari 7 hari gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sistem peretasan yang dimasuki adalah hypervisor. Hypervisor itu sistem untuk mengelola mesin virtual. Nah, kalau masuk dari hypervisor itu nggak bisa lihat data gitu loh. Kalau kamu copy datanya pun, jika diamankan dengan baik, itu akan terenkripsi. Jadi terenkripsi oleh sistem virtual mesin, sehingga ya kamu bisa copy tapi kamu juga nggak bisa lihat. Itu yang kedua. Yang terakhir itu
ini kan ribuan virtual mesin, 5.000 lebih, hampir 6.000. Satu virtual mesin itu 1 sampai 5 tera. 5.000 virtual mesin mau berapa tahun downloadnya gitu loh. Dengan kecepatan internet yang ada sekarang. Jadi ya itu 3 dasar pertimbangannya. Kalau menurut kami sih data tidak bocor dari kasus PDN ini. Tetapi banyak data berseliweran, ada Inavis, ada BAIS, lalu terakhir ada data Kominfo, ada data apa. Saya nggak ngerti apakah ini ada orkestrasi atau ada apa, pada saat yang tepat keluar semua datanya. Tapi yang jelas, menurut pikiran kami tidak ada korelasinya dengan enkripsi di PDN ini. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa data itu aman ya, tidak akan diperjualbelikan atau apapun begitu ya? Saya tidak bisa pastikan, tetapi dari indikasi-indikasi yang saya berikan tadi, kemungkinan besar mereka tidak memiliki data. Ataupun kalau mereka memiliki datanya, mereka juga nggak bisa akses. Karena waktu dia ambil, dia unduh image-nya, itu akan terenkripsi oleh sistemnya VMware. Mas Alphonse, ini hacker tersebut dalam keterangannya sempat meminta ke pemerintah Indonesia untuk merekrut pakar yang layak. Nah, menurut Anda ini bagaimana? Apakah memang sebenarnya kita dengan dana dari pemerintah bahkan bisa sampai mencapai 1,1 triliun rupiah untuk mengamankan data-data tersebut? Apakah ini artinya memang bahwa SDM kita, apapun yang kita miliki ini memang tidak begitu baik begitu, Mas? Sebenarnya kita kalau bicara security, itu kita nggak perlu orang yang jenius. Kita perlu orang yang cukup mengerti security dan orang yang disiplin. Jadi security itu bukan butuh orang yang super jenius yang jago coding segala macam, nggak perlu itu. Kita perlu orang yang, jadi kalau security itu kita mempertahankan itu seperti kita jaga gawang kalau di game bola, di permainan sepak bola. Kita jaga gawang, kita adalah kiper yang berusaha, pokoknya ada orang mau nendang bola, kita mesti tepis semaksimal mungkin. Kalau hacker itu butuh yang jenius, butuh penyerang yang jenius, butuh seperti Messi, Ronaldo, atau pemain yang bisa menyerang. Tetapi kalau kita butuh kiper, kiper itu butuh disiplin. Disiplin apa? Disiplin menjalankan langkah-langkah pengamanan, ISO 27001, dan lainnya. Jadi kalau pengamanan itu seperti kita diet, kita tahu, semua orang tahu diet itu nggak boleh makan karbo banyak, nggak boleh minum manis-manis, nggak boleh banyak ngemil. Kita bisa 2 minggu nggak lakukan itu, minggu ketiga balik lagi, kita gedut lagi. Sama seperti security. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita terhadap data yang kita lindungi, lalu menerbitkan kebiasaan. Waktu login, waktu kemarin kenapa bisa tembus? Karena tidak mengaktifkan two-factor authentication. Lalu di hypervisornya tidak mengaktifkan two-factor authentication. Itu salah satu contohnya ya. Kalau misalnya itu diaktifkan, kalaupun passwordnya jebol, itu tetap nggak bisa masuk. Karena ada two-factor authentication. Itu satu contoh simpel. Jadi hanya satu kedisiplinan kok. Bukan butuh orang jenius. Orang oke, cukup lah mengerti ya. Basic, ada sertifikasinya, dia udah melalui itu. Lalu hanya butuh kedisiplinan, itu akan mengamankan. Kita nggak perlu bayar terlalu mahal, orang pinter banget. Walaupun pemerintah hanya menggunakan Windows Defender begitu ya, yang selama ini katanya itu yang menjadi permasalahan. Kenapa pemerintah hanya menggunakan server yang gratisan begitu untuk bisa menangkal ini semua? Ini tidak ada korelasinya antara Windows Defender dengan aman atau tidak aman. Kalau sesuatu aman atau tidak aman, tergantung supirnya. Jadi kalau mau naik mikrolet, mau naik mobil sedan, mau naik mobil balap, tergantung supirnya. Jadi kalau orang pakai Windows pun, kalau dia tahu cara mengamankannya, mematikan service yang tidak perlu, menutup port yang tidak perlu, aplikasi yang tidak perlu, lalu disiplin dia lakukan patching, itu akan bisa aman. Lalu kalau tidak lagi terkoneksi ke hypervisornya, dicabut, ya udah. Orang gimana cara masuknya? Nah, kalau mau pakai yang lain, misalnya pakai Linux, pakai Mac, silakan. Tapi kalau misalnya kebiasaannya buruk juga, tetap aja jebol. Berarti ini lagi-lagi masalah pengelolaannya ini ya, Mas Alphonse, terkait dengan kebocoran data ini, ataupun bisa akhirnya dihack begitu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa kita katakan begitu ya?
Ya, masalah kedisiplinan untuk menjalankan sistem dan prosedur pengamanan. Intinya hanya itu saja. Ilmunya ada di mana-mana, tinggal kamu Google, kamu download, kamu baca. Nah, kamu terapkan. Itu yang sulit. Kamu terapkan dengan disiplin. Baik Mas Alphonse Tanujaya, pengamat security Vaksin.com. Terima kasih sudah berbicara dengan kami di siang hari ini di CNN Indonesia Connected.